Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Farihah Salsabila, NIM 23010190359. Saya mahasiswi dari program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Al-Quran Hadis yang terdapat dalam buku siswa kelas 10 Madrasah Aliyah dengan judul bab 1, yaitu Al-Quran Kitabku. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran, dan yang ketiga yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Yang pertama yaitu menurut Al-Liyani. Menurut Al-Liyani, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qoro'a yaqro'u Qur'anan. Nah, dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan, yang bermakna isim maf'ul makru'un, yang artinya yang dibaca. Nah, karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Selanjutnya, pendapat yang kedua yaitu menurut Al-Asy'ari. Menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafadz korona, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Nah, kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Selanjutnya, pendapat yang ketiga yaitu menurut Al-Faroq. Menurut Al-Faroq, kata Al-Quran berasal dari lafadz qoro'inu, yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinah, yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. Selanjutnya, pendapat yang keempat yaitu menurut Az-Zujaj. Menurut Az-Zujaj, kata Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Nah, selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendapat menurut Asy-Syafi'i. Nah, menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqoh dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana halnya dengan nama-nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, selanjutnya pengertian Al-Quran secara terminologi. Secara terminologi juga ada beberapa pendapat dari ulama yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Khudairibeh. Menurut Syekh Muhammad Khudairibeh, Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, kemudian yang disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya, pendapat yang kedua yaitu menurut Subhi Sholeh. Menurut Subhi Sholeh, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Selanjutnya, pendapat yang ketiga yaitu menurut Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran ialah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan tadi,
dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya dinilai ibadah. Kemudian, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya poin yang akan kita bahas yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran merupakan nama yang populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, selanjutnya yaitu Adzikr. Adzikr artinya pemberi peringatan. Maksudnya memberi peringatan kepada manusia. Selanjutnya yang terakhir yaitu At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, poin terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu diantaranya yaitu yang pertama, mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah. Maksudnya yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Selanjutnya, sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur. Karena apa? Karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Selanjutnya, sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita sebagai seorang yang berpegang teguh pada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik. Sebab apa? Sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.